Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Bapak mulai menikmati keheningan di padang pasir. Seru ya? Rasa apa? Adrenalin rush? Rasa darah kakek saya balik lagi. Pemirsa, perceraian sebagai jalan halal yang dibenci Tuhan terpaksa ditempuh beauty vlogger papan atas Indonesia Tasya Farasya karena merasa sudah tidak sanggup memiliki imam keluarga yang tidak jujur dan tidak amanah. Fakta itu ramai diperbincangkan setelah gugatan cerai Tasya atas Ahmad Assegaf bocor ke hadapan publik. Ahmad Assegaf yang menjabat sebagai Chief Financial Officer di perusahaan kosmetik yang dibangun Tasya dikabarkan menilep uang perusahaan hingga puluhan miliar. Kabar itu pertama kali didengungkan oleh pemilik akun @budepji yang diduga kerabat dekat Wiwi Alawiyah Alatas alias Mama Ala Ibunda Tasya. Sayangnya ketika ditemui awak media, Ahmad Assegaf tak menggunakan kesempatan itu untuk melontarkan bantahan atau memulihkan nama baiknya. Pak Ahmad, izin Pak, izin wawancara Pak, klarifikasinya aja Pak tentang. Tak cuma uang perusahaan kosmetik, Ahmad Assegaf juga dituding menggelembungkan dana pembangunan rumah tanpa transparansi yang jelas kepada Tasya dan Mama Ala ibu mertuanya. Seperti yang diungkapkan oleh akun @budepji. Keuangan rumah tangga siapa yang ngatur? Barengan lah. Barengan. Enggak, aku nggak ngatur apa-apa. Nah, ini dia nih yang mau gue tanya. Soalnya di airport gue menangkap satu statement yang menurut gue lucu sih. Dan lucunya karena di rumah tangga gue sih kebalik ya gitu. Masih yang cepat gini. 90% urusan rumah tangga ya suami lah yang urus gitu. Bener dong, kan suami kan. Ayo pusing kan lo gitu. Kalau di rumah ini kan tangga kayak gue aduh aku nggak mau istri ya. pusing. Sejak 4 tahun lalu, Tasya dan Mama Ala mempercayakan pembangunan rumah kepada Ahmad Assegaf dan Ashari Assegaf, ayah mertuanya yang memiliki perusahaan kontraktor. Namun, setelah dana dikucurkan Tasya dan Mama Ala, dalam 4 tahun, rumah itu tak kunjung jadi, bahkan belum mencapai 50% pembangunan. Hal itulah yang kabarnya membuat Tasya dan Mama Ala curiga. Ahmad Assegaf menggelapkan uang dana pembangunan rumah untuk kepentingan pribadi. Masalah penggelapan dana Pak Ahmad, benar nggak sih Pak Ahmad? Alasannya apa mungkin pemicunya kak? Masih sarungan nggak kak? Bener kak karena nafkah nggak? Soal nafkah bener kak? Nyaris selalu tampil kompak dan mesra. Siapa sangka rumah tangga Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf menyimpan bara. Namun, jika melihat sikap Tasya yang royal, tidak perhitungan, dan mudah memaafkan, seperti yang diungkapkannya saat tampil di podcast Usi Sulistiawati dan Andika Pratama, bukan mustahil. Penyebab murka besar Tasya hingga menggugat cerai bukan semata-mata karena masalah uang. Tasya yang dulu bucin pada Ahmad Assegaf diduga sakit hati karena suaminya itu selingkuh dan menikah siri dengan wanita lain. Yang negara ini Pak, yang nggak simpang siur, Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad. Klarifikasi isu suami Tasya Farasya selingkuh. Siapa yang bikin? Nggak tahu. Ya udah, nggak usah diklarifikasi. Tidak tahu yang buat. Itu berita dari mana, siapa, ada apa, alasannya apa, kan nggak ada. Bye-bye. Soal nikah siri Ahmad Assegaf, pemilik akun @budepji yang diduga berkerabat dengan Mama Ala, memang tak berani menggaransikan kebenarannya.
Yang pasti keluarga Tasya kini tengah menyusuri kemana larinya uang yang diduga ditilep Ahmad Assegaf. Dari seorang kepala keluarga karismatik yang digugu dan ditiru istrinya, Ahmad Assegaf disebut berubah drastis dan tak punya itikat untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Tasya bahkan menyebut suaminya itu pendendam. Hal itulah yang membuat Tasya tak mengundang suaminya meski menjabat sebagai kepala keuangan saat perusahaan Mothers of Pearl milik Tasya berulang tahun beberapa waktu lalu. Ada pertanyaan, logika sama perasaan. Gitu. Oh, kalau gitu ya nggak nyambung memang. Itu kita beda total sih, Kak. Oke. Jadi awalnya tuh aku tuh juga sempet yang di fase kayak ngerasa dia nih ini banget deh, kayak takut deh. Kayak dikit marah, kamu gak boleh kayak gini, kamu gak boleh kayak gitu. Pekan depan, tepatnya Rabu 24 September mendatang, Tasya dan Ahmad Assegaf akan menjalani sidang cerai perdana yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tasya hanya menggugat cerai, belum menyertakan tuntutan hak asuh anak dan harta gonogini ke dalam gugatannya. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT, tergugatnya AS. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Ya, di tengah panasnya drama rumah tangga Tasya dan Ahmad Assegaf menjelang sidang cerai, banyak netizen yang mendoakan agar mereka rujuk demi anak-anak yang masih membutuhkan belai kasih kedua orang tuanya. Namun, banyak pula netizen yang menyebut kutukan angka 7 pada pernikahan Tasya dan Ahmad Assegaf. Mereka pacaran selama 7 tahun, lantas menikah pada 18 Februari 2018 dengan menggelar pesta pernikahan dan mewah selama 7 hari 7 malam. Dan ketika pernikahan mereka memasuki tahun ke-7, Tasya resmi menggugat cerai Ahmad Assegaf. Selanjutnya tahap persidangan mediasi, tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil lagi. Biasanya itu kalau tahapan persidangan ya. Klarifikasi isu perceraian dong. Udah kami klarifikasi, kalau gue tahu yang ngehayal siapa, yang bikin cerita siapa. Bunda minta support dong untuk kata Tasya Farasya, mungkin seperti apa supportnya, Kak? Selebgram Rahel V-nya sahabat Tasya enggan menanggapi konflik rumah tangga Tasya dan Ahmad. Namun pada kartu buket bunga yang diberikannya, Rahel menuliskan, "Semangat, it will pass." Seolah ingin menguatkan Tasya akan prahara rumah tangga yang tengah menimpa. Hanya saja saudara kembar Tasya Atasya ini seolah tak sanggup menghadapi tekanan terutama komentar julid netizen. Tasya yang akrab disapa Memong ini ingin tenang dan healing dari rasa sakit hati yang dalam. Memong izin off sosmed dulu boleh ya? Maafin Memong dengan segala keresahan yang terjadi. Memong tahu kok, I need some time and space. Memong akan kembali dengan energi yang lebih positif. Demikian tulis Tasya sebelum menonaktifkan akun media sosialnya. Ada yang dibahas, tapi kalau yang sebagian besar sih kan kadang-kadang masuk ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah.